Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kuswanto, SD Negeri Yonat 06, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 yang berisi tentang pemaparan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya pikirkan sebelum mempelajari modul 1.1? Ya, memikirkan adanya kekurangan baik tentang murid dan pembelajarannya yang masih sebatas pengetahuan yang saya peroleh selama ini. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pelaksanaan pembelajaran masih lebih mengutamakan transfer materi. Pembelajaran lebih mengutamakan target pencapaian kurikulum. Memberikan hukuman jika ada anak yang bersalah. Guru masih mendominasi keaktifan dalam pembelajaran. Dalam modul 1.1, saya mempelajari bahwa pengajaran dan pendidikan merupakan suatu kesatuan. Bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain menjadi mandiri. Ya, tentunya kita mengetahui setelah mempelajari modul ini bahwa anak dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada atau karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya konten pengetahuan yang diadopsi berdasarkan solusi budaya Indonesia dan perkembangan zaman. Sistem among ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Budi pekerti, perpaduan cipta kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotor. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya perlu menerapkan 1. Melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. 2. Memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik sesuai kodratnya. 3. Melayani peserta didik sesuai dengan kodratnya. 4. Menerapkan sistem among dan melakukan pendidikan karakter dalam kelas dan lingkungan sekolah. Saya juga harus segera melaksanakan pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya. Saya juga perlu menerapkan bahwa murid sebagai subjek dalam pembelajaran memberikan kebebasan berpendapat, berekspresi, berkreasi dalam pembelajaran. Saya juga perlu menerapkan segera dalam pembelajaran di kelas, yaitu
mengidentifikasi karakteristik siswa tentang gaya belajar, bakat, dan minatnya, serta menuntun siswa dalam pembelajaran yang aktif menyenangkan. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memperlakukan siswa sebagai subjek pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Menjadi tauladan, memberi semangat, serta memberi dorongan kepada siswa supaya siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran. Demikian paparan dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.